Warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Soro Minang TV. Alhamdulillah malam hariko silaturahmi kita bersama WR3 Universitas Bung Hatta beserta senior kita dari alumni Universitas Bung Hatta, seorang lawyer yang cukup terkenal di Sumatera Barat. Namanya Beko gitu akan sampaikan dengan seluruh alumni. Ndaklah seluruh dena kalau seluruh untuk Pak Arami ndak muek tempe wairi dena yang hadir hujan-hujan dan namu hadir hujan-hujan pada malam mereka. Oke, di sana Sora Minang TV ikuti otalapau kami otalapau silaturahmi kami pada malam hari ko di rumah Ketua DPC Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta Kota Batam. Pada malam hari ko untuk itu di sana Sora Minang TV ikuti taruh di Suaro Minang TV Suaro Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Zul Herman, Pak Dr. Miko Kamal, Bang Heri, Ketua DPC. Tapi untuk khusus yang berdua-dua tokoh kita, senior kita yang dari kampung, dari kampus, kami ucapkan selamat datang dulu di Batam. Nah, Batam kok walaupun dari hujan, aku masih mikir nge ba. Iya. Lain lah nge Batam kok daripada di kampus Wata tuh kan gitu. Berarti jadi ingin mendekat di muka awak atau ada kasus juga disampaikan pengacara kona gitu enggak? Ini bisa jadi kok itu konsultasi itu babile ketek kami buat tuh. Mau wak sok-sorak kasus sok kurang tuh. Adik-adik sadonyo Mairi, terima kasih banyak yang telah menerima kami di rumah pribadi Bang Heri sebagai Ketua DPC Ikatan Alumni Universitas Bung Hatta. Jadi pada malam hari ko tentu kita bisa memanfaatkan kedatangan kebetulan beliau ke Kota Batam dengan urusan profesional beliau masing-masing untuk bisa sengene memberikan wejangan-wejangan kepada kita tentang kealumnian itu sendiri, tentang baca roh kita nak madu hidup ke depan, nak teraga ambil doktor, kan gitu ya kan? Kita ingin tahu banyak sengene Jack ya, bagaimana beliau-beliau berbagi ilmu kepada kita banyak sengenenya, berbagi tentang kealumnian banyak sengenenya kepada kita sadonya. Oke, untuk itu pada malam mereka sebelum kita mulai, orang yang pertama mengecek tentu Ketua DPC dulu, tuan rumah dulu. Enak, tuan rumah Ketua DPC Alumni Universitas Bung Hatta Kota Batam. Insinyur atau ST ya? Insinyur. Ya. Yalah. Ijazahnya ST. Tujuan sudah. Di plakat di MOB insinyur sadonya. Ya. Waktu itu kan menunggu ijazah 6 bulan. Keluar peraturan baru. ST aja. Sudah dua ya. Ya, yaitu 88. Namanya. Angkatan 88 memang. Bapak Heri Sumarli ST. Insinyur Heri Sumarli ya. Insinyur Heri Sumarli kepada Bang Heri kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita sadanya diberi kesehatan. Tadi walaupun hujan-hujan dan informasinya mendadak. Mendadak kecil mah batile mah ini. Perpindahan dari sekretariat kemarin yang mendadak. Tapi informasi akan kedatangan tamu luar biasa dari Pak Sekjen Iluni Provinsi Kepri sudah disampaikan. Jadi pada kesempatan hari ini di ruangan ini rumah kediaman Ambo sendiri yang kebetulan diamanahkan sebagai Ketua DPC Alumni Universitas Bung Hatta Kota Batam yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, bulan depan kita akan mengadakan MUBES untuk wilayah Musda dan Kota Batam Musjab. Kemudian tentu
dalam kesempatan ini kita semua Dalam muna kalau Indonesia mata-mata lah, masa Minang lah. diberi kesehatan, nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamu kita dari kampus, dari Padang juga telah diberikan nikmat keselamatan. Sehingga lah sampai di Tampe Iko, di rumah kita bersama-sama ya untuk bersilaturahmi. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sama-sama kita agendakan, kirimkan kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan silaturahmi kini kita harapkan syafaat dari beliau nanti di yaumil hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali tentu selaku tuan rumah sungguh merupakan kehormatan ya, langsung dari bandara Baputaka Katiban ya, mambiak kru langsung ke rumahmu. Alhamdulillah luar biasa. Baru tahu pulau kini Pak WR3 kok lah ganti yang beliau. Tadi kita lah sama-sama sholat isya. Wakil rektor kata duduk di rumah nah. Iya. Nah, kemudian selamat datang Pak WR3. Kemudian mungkin adik-adik mungkin dan nambah pun baru mandanga dan baru sekali ke sebut mandangala ya, beliau ya pengacara kondang ya di Padang Ampia. Jadi wali kota Padang lah. Iya. Ampia. Mudah-mudahan periode berikutnya ya kalau diberikan umur panjang kesempatan dan diamanakan ya, itu merupakan kebanggaan dari kita sebagai alumni. Jadi perlu Ambo sampaikan, Batam kini lah mulai membaik perekonomian. Mungkin lah tahu kita di informasi nasional Batam termasuk yang tertinggi nasional 7,09% di bulan pertama ya Batam ya pertumbuhan ekonomi. Dan kita di Batam alumni alhamdulillah sampai saat ini tetap kompak, solid menjaga silaturahmi. Kerjasama kita ke kampus melalui ketua jurusan, melalui dekan, WR, sewaktu itu Pak Dayat, Ibu Reni mungkinlah beberapa kali ke sekretariat kami undang, dan setiap pelantikan dan UBS kita selalu mengundang rektor. Nah, jadi kalau kondisi kami di Batam, sekretariat itu tidak pernah putus. Dari pertama memang awalnya diinisiasi oleh teknik elektro, memang teknik elektro yang paling banyak alumninya ya di Batam, dan lapangan pekerjaan memang memungkinkan untuk alumni itu berbondong-bondong ke Batam. Nah, kami berusaha menampung adik-adik IKO ya, sehingga ada sekretariat. Sekretariat itu tujuannya untuk sementara. Untuk sementara menjalan dapat kerajo, informasi kerajo di situ didapatkan, kemudian melamar, bahkan senior-seniornya dalam waktu tertentu mungkin 2 kali minimal 1 kali seminggu adik-adik itu di training di situ. Kalau untuk interview apa, informasi kerajo apa, kalau apa yang diperlukan, karena kan fresh graduate. Dan beberapa kali kita memanglah kerjasama, ada perekrutan ke kampus ya melalui Batamik Sipir Indonesia ketika itu. Ini Batamik itulah dibeli oleh Sinarmas Group dan akan booming lagi proyek-proyek masuk ke situ. Kondisi kini sekretariat lah kami kembangkan. Kalau dulu hanya fokus untuk teknik elektrik saja, nah karena kondisi tidak memungkinkan mesin industri, jadi kinilah kami kembangkan siapapun dari kampus, terutama yang dari Fakultas Teknologi Industri, silakan datang menempati tentu dengan seadanya ya, sama-sama, yang penting hati sanang di situ. Menjalan dapat kerajo. Ini ada 2 balai orang di situ, dan insya Allah bincang-bincang kami ke depan karena ekonomi inilah mulai bergerak balik. Nah, tentu senior-senior, kawan-kawan yang abad kerajo
Nah, kita anggap inginkan partisipasi beliau untuk mengadakan pengadaan sekretariat yang sifatnya Universitas Bung Hatta kampus. Nah, itu ada rencana ke depan. Dan alumni kita ini menyebar di seluruh bagian pekerjaan. Pertama kalau di Batam kan sektor industri manufacturing, kemudian marine, perkapalan, dan oil and gas. Ya, oil and gas itu ya banyak yang menjadi inspektor, engineering, dan bahkan sudah banyak level inspektornya itu sudah di perusahaan-perusahaan klien sifatnya. Ya, sudah banyak. Dan perlu kita informasikan juga adik-adik kita yang inspektor-inspektor betul-betul profesional dengan sertifikat internasional, dan bukan berarti untuk membanggakan adik-adik, tapi harus untuk memotivasi. Kalau inspektor itu QC itu untuk ENI, Electrical and Instrument Inspector. Kalau itu di perusahaan-perusahaan lokal itu gajinya itu antara kisaran 20 sampai 30 juta. Tapi kalau levelnya lah meningkat, ini inspektor tapi di perusahaan sifatnya klien model Qatargas, Aramco, Arab Saudi gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan Norwegia, Petrobras dan sebagainya. Itu angka gajinya itu ya 50 sampai 100 juta. Nah, itu alumni lah banyak, elektro, mesin, industri banyak. Nah, ketika Bu Reni beberapa kali datang ke Batam, nah untuk teknik kimia dulu ada beberapa, tapi sudah ada kerjasama dengan petrochemical plant yang di Gabil, perusahaan Eco Green. Nah, jadi Bu Reni sudah memulai kerjasama di situ, dan kini banyak tenaga kerja staf kami dari alumni awak dari teknik kimia dan teknik industri. Jadi itu sekilas tentang keberadaan alumni di Kota Batam. Dan kebetulan Pak Sekjen kita Dinda Sapril sekretaris untuk tingkat provinsi Kepri. Nah, tetapi karena alumninya banyak berdomisili di Batam, nah alumninya provinsi juga berdomisili di Kota Batam. Nah, ini adalah adik-adik pejuang-pejuang ya yang baru datang, orang di tengah yang baru datang. Baru datang. Yang alun Kerajo dari yang datang kini. 1, 2, 3. Tiga yang masih dalam proses mencari Kerajo. Nah, informasiku lah tahu, senior-senior lah tahu ya, informasi lah masuk. Nah, tinggal mudah-mudahan dalam waktu dekat capek dapat Kerajo, sampai dipanggil. Yang paling penting karena fresh graduate, jangan milih-milih dulu ya, cari pengalaman. Nah, setelah dapat pengalaman ya, perbanyak sertifikasi kompetensinya, itu perlu untuk nilai jual. Lalu kalau ada pengalaman, sertifikatnya lado, lalu nanti ujung-ujungnya adalah gaji grade. Nah, jadi itu dari Ambo Pak Sek ya, Pak WR, Pak Miko Kamal ya, itu dari Ambo selaku yang dituakan di Kota Batam sebagai alumni. Ambo dari Teknik Elektro angkatan 88 sama dengan Pak Dayat. Demikian saja, nanti bincang-bincang kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iri. Alhamdulillah sedikit pemaparan beliau Pak Rektor. Sebelum kata kunci Pak Warek memberikan sedikit arahan-arahan kepada adik-adik sama Bang Miko, kita minta Bang Miko dulu lah untuk memberikan sedikit sedikit pemahaman kepada adik-adik yang alhamdulillah baru tumbuh lah, dan hidup yang sebenarnya itu kayak gini. Kok di kampus tuh ya kadang-kadang hati saya tuh Ranggaya itu udah enak, tapi kalau lah jauh dari Ranggaya kan gini baru terasa kan gitu ya kan. Mungkin Bang Miko sebagai orang yang juga profesional dan seorang lawyer dan termasuk alumni kami, tentu kami butuh sedikit banyaknya pengarahan-pengarahan Abang
terutama terhadap adik-adik, sehubungan dengan menghadapi hidup dan cinta terhadap alumni, itu yang penting. Karena harapan kami nanti ke depannya muda kami gue lagi kayak gua. Ya kan? Harapan kami tentu adik-adikku nanti. The next generation kami itu. Bas payo di otaknya indah anyon cari pitih tapi juga terpikir sedikit persentase terhadap alumni itu sendiri. Silakan Bang Iko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Eri yang terhormat, Bang Sab, adik-adik semuanya. Ambo, izinkan Ambo perkenalkan diri dulu ya. Ambo masuk Bung Hatta itu tahun 90-an. Sama SMA 89 masuk 90. Semua ya, tinggal setahun. Iya, tinggal Sampai tahun SMA. Bang Iko nganggur dulu atau tinggal? Kerajo dulu. Oh, Kerajo. Siapa tadi ya? Ngechat sampai SMP nganggur. Oh, Fred ya. Setahun lo ya, karena setahun lo ya. Tahun lo daripada Pak Selek. Jadi yang 90 keluar 96. Jadi 6 tahun kuliah aku. Nah, tekniknya lama-lama. Nah, awalnya hukum ekonomi 97 keluar Bang. 97. April ya. Iya. Jadi aku 90-an, 96. Dia dulu agak sibuk ngurus mahasiswa. Nah, dia ketua senat universitas. Oh, itu nama presidennya ya? Nah, kalau gini presiden PEM namanya. Presiden mahasiswa. Nah, presiden mahasiswa. Dulu itu boleh pernah itu. Nah, jadi Ambo kini profesi utama tuh lawyer, pengacara. Kemudian emang dari dulu itu emang cita-cita gue jadi pengacara gitu. Saya gue ijazah lah tuh pakai selain dari untuk pengacara. Malah sabalun tamat, boleh masuk di LBH. Di LBH sebelum tamat itu tahun 95, 96 itulah main di LBH. Tapi sebenarnya ada alasan lain sebetulnya mengapa di LBH. Karena waktu itu aktivis zaman 90-an, 95, 96 itu tentara sedang kue-kuenya, suatu sedang kue-kue. Kalau hilang malam, aku LBH ada melindungi. Nah, jadi main di LBH itu sebenarnya Orde Baru. Ya. Jadi main di LBH sampai mau jadi direktur di LBH gitu kan. Tidak ada berubah progres di situ. Artinya kita bicara sebetulnya bicara soal konsistensi. Nah, yang selesai di LBH, kuliah ke Australia. Di Australia di Melbourne. Kemudian selesai di Melbourne, pindah lo S3 pulang ke Padang sebentar, kemudian balik ke Australia, ambil S3 di Sydney. Dipindah kota dari kota yang nomor 2 terbesar Melbourne pindah ke kota paling besar. Jadi secara negara, kalau ditanya ke orang, Bang Iko tamat di mana? Ya mau pendidikan tinggi yang buat S1, S2, S3 itu luar negeri saja. Batu itu mau Hatta kan calon negeri dari Indonesia. Yang negeri itu kan UNAN, UNT. Jadi luar negeri, S1 luar negeri, S2 luar negeri, S3 luar negeri. Kan hebat kok kan. Segala-gala orang gitu kan. Nah, jadi buat tamatan luar negeri, dan Hatta. Tapi semangat selalu amboan namanya, semangat itu harus dipelihara terus, bahwa dimanapun kita, lulusan apapun kita, kalau kita mau itu sebetulnya bisa. Dan bagi Allah itu sangat gampang gitu. Yang penting tugas kita tugasnya adalah berusaha kan, berikhtiar, berdoa gitu. Nggak ada yang lain dari itu. Jadi, kan tamat Bung Hatta, masa bisa kuliah di Australia, apalagi di hukum gitu kan. Hukum itu emang waktu zaman Nambo itu nggak ada dosen-dosen yang di Tengah itu yang hukum S2, S3 bisa sampai di luar negeri.
Ada beberapa kawan-kawan S2 LLM menggelarkan LLM kan, LLM. Setelah itu ada dosen alasannya balik ke Indonesia, balik anak tamat adalah kuliah di Sanudin. Nah, alasannya banyak di bubunya dosen iko lah. Ya, tapi faktanya tidak ada yang bisa tamat sampai S3 di luar negeri. Kalau sini lah banyak. Jadi pada saat itu. Dan Iko selalu mau sampaikan untuk memberikan semangat bahwa dari mana kita berasal, kampus Sapo gitu kan. Sepanjang kita mau berusaha dengan keras, berdoa, insya Allah bagi Allah mudah. Tidak ada yang sulit. Nah, terus yang pertama soal konsistensi. Jadi memang hidup itu butuh konsistensi. Seorang yang sukses itu biasanya dia konsisten dengan pilihan hidupnya. Apa yang mau dia tempuh. Kalau mencela-mencela biasanya nggak susah, jadi konsisten. Kemudian yang kedua, aku sangat tertarik yang abang inisiasi gitu kan, membuat sekretariat, kemudian menampung para junior alumni gitu kan. Dan yang dibuat oleh Bang Eri itu sebetulnya adalah itu solidaritas. Gitu. Nah dalam hidup juga penting solidaritas. Kan kalau Bang Eri Iko tidak punya solidaritas yang tinggi, mengalami susah-susah bikin. Pokoknya gue kerja di Batam gue gitu kan, selesai duit keluarga gitu selesai. Tapi karena punya rasa solidaritas, makanya dibuat itu bersama kawan-kawan. Dan alhamdulillah kan manfaatnya sangat banyak dengan adik-adik. Nah oleh karena itu, yang sedang ada di sekretariat sekarang itu, jangan lupa membangun solidaritas, kemudian membesarkan solidaritas itu. Ada kawan-kawan kita yang belum bekerja gitu kan, ya kasarnya lah, ndak ada biti, wah dia biti, ya kan? Ndak ada jajan kita, wah dia. Karena apa? Karena nanti itu balasan pasti Allah akan balas. Ketika kita memberi orang, ya, kemudian suatu saat dari sumber-sumber yang tidak awak ketahui itu akan datang. Jadi kan ada tuh kawan-kawan punya cadet buruk gitu kan. Kalau nyewa bitinya nak mau gitu kawan-kawan ke biti gitu kan. Suatu saatnya kan diuji loh siapa memang. Tiba-tiba saya kan soal rezeki itu kan nyendak stabil dari gitu kan. Tapi percayalah ketika awak punya solidaritas dengan kawan-kawan gitu kan. Awak saling berbagi. Hanya ada dosa yang sumber-sumbernya yang tidak awak ketahui kemudian datang ke awak sehingga kemudian itu bisa menjadi manfaat bagi kita sendiri. Jadi jangan pilih-pilih. Jangan pilih. Jangan pilih. Kalau pilih pokoknya ada dosa. Tapi kalau pilih. Iya. Ayo, entah merantau nggak tahu nih pilih lah. Pilih. Nggak ada pilih dah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, soliditas. Soliditas itu juga sangat penting. Soliditas apa? Soliditas ya saling memberikan informasi gitu kan. Apa informasi penting ya kita berikan kepada kawan-kawan kita. Jadi kalau soliditas tidak dibangun, pada akhirnya kita ya manfaatnya kurang lah gitu ya. Padahal manusia itu diturunkan ke bumi itu salah satunya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu menurut Ambo sangat penting. Dan Ambo sangat senang terus terang yang dibangun oleh Bang Edi dan kawan-kawan gitu kan. Yang kalau bisa memang lebih luas kan. Tidak hanya fakultas teknik aja, tidak hanya elektro dan fakultas teknik gitu kan. Kalau misalnya kawan-kawan yang dari alumni fakultas lain belum lagi sanggup buat itu, belum lagi bisa, ya mungkin Bang Eri dan kawan-kawan dulu yang menginisiasi itu.
karena ini pasti sangat, adik-adik ini pasti sangat membutuhkan. Ambo ya terbayang aja Ambo tuh baru tamat merantau ke Batam gitu kan nggak mungkin mengharapkan kiriman dari orang tua tadi kan. Nah tiba di siko solid, berserobot kawan-kawan yang solid, berserobot kawan-kawan yang punya soliditas yang tinggi, wah itu luar biasa. Wah jauh dari rantau, jauh dari kampung kan, di rantau, berkawan yang membantu awak, berkawan yang memberikan informasi, itu sangat luar biasa. Dan kalau ini berkembang terus, bagi kampus juga penting. Itu menjadi salah satu alat promosi bagi kampus kan. Apa perlu bisa go, rek dalam budget anggaran di kampus masukin sewa wae. Wah, gue kadang-kadang ngomong apa gitu, Pak. Kan? Iya. Ada yang tuh? Iya. Rencananya itu sesuai tadi ya. Jadi ya bagi Bung Hatta misalnya kan ya, jangan takut masuk Bung Hatta, nanti setelah keluar nanti ada alumni yang nampung. Kira-kira begitulah bahasanya gitu. Pergi ke Batam ada alumni yang solid, yang punya soliditas yang tinggi. Nah, kenapa? Karena memang orang tamat kuliah, selesai pendidikannya, ya cari kerja gitu. Kan dua, cari kerja atau menjadi pengusaha gitu. Nah, seringkali juga orang yang jadi pengusaha itu kerja dulu. Ya kan? Ya, biasanya kerja dulu. Ya, cari modal, cari pengalaman gitu kan. Kan enggak gampang lo jadi pengusaha gitu. Pastinya dia dapat pengalaman dulu, cari modal dulu, ya. Coba dilihat pengusaha-pengusaha yang sukses itu biasanya dimulai dengan bekerja dulu. Kemudian lah tahunya seluk-beluknya gitu kan. Lah tahunya itu caro-caronya modal harus gitu. Apalagi orang Padang kan. Orang Padang kan memang punya talent berdagang. Punya talent jadi pengusaha gitu kan. Nah, tapi tidak bisa serta-merta ujuk-ujuk orang jadi pengusaha, nggak bisa. Pasti harus ada proses. Nah, yang gini kan prosesnya tuh. Kerja di perusahaan itu gitu kan. Itu proses. Nah, nanti ketika kerja itu ya dapat link yang banyak gitu kan, dapat kawan yang lebih banyak, nanti bangun usaha atau apa gitu. Tapi memang dengan catatan itu sudah punya pengalaman, sudah jelas apa yang mau dikerjakan gitu. Jadi kamu sebagai alumni, terima kasih ke Bang Edi dan kawan-kawan yang di Batam gitu kan, yang sudah melakukan hal yang sangat berguna. Dan kemudian bagi adik-adik pesan Ambo itu memang harus dijaga soliditas dan solidaritas ya. Sehingga insya Allah berguna gitu kan, insya Allah jadi sukses di Batam. Nah itu kan kalau sukses di Batam kan ada namanya, kalau lah banyak PT-nya bentuk Bang Eri, bentuk Bang Sam kan. Lah banyak PT kan ada remittance kan, ada ngirim PT pulang kan. Nah salah satu kekuatan awak di Sumatera Barat ini Minang kan ya, remittance, kirim PT ke kampung gitu. Nah, dan kalau kirim PT ke kampung ya berarti ekonomi di kampung akan bergerak juga. Dan itu mak-mak awak orang tua awak PT dapat lo kiriman gitu kan, nyo belanja. Nah, kalau nyo belanja itu ide lo orang-orang kok. Orang yang mengalir. Efeknya banyak. Jadi itu dari Ambo, mudah-mudahan yang alun dapat kerajo secapeknya. Yang lah dapat kerajo gini, dapat kerajo yang lebih rancak sudah kok. Dan yang terpenting lo cek lo. Aduh. Setelah dapat kerajo jangan lupa adik-adik napotan Iya, tadi ya kan. solidaritas tadi itu. Ya. Ya, jadi kan informasi baik itu kan bisa disebarkan ke adik-adik yang di bawah gitu. Yang berminat memang yang punya jiwa pejuang, mereka kalau nggak ada jiwa pejuang nggak mau datang ke Batam kan. Betul. Ya kan semua kan karena semangat berjuang kan. Kayaknya jadi kampung atau kuliah di Padang, kampung di kampung di Pasaman, balik saya kampung Pasaman lah gitu kan. Nah sebetulnya tidak jalan saya gitu kan.
Tapi karena semangat juangnya tinggi, struggle-nya datang kemari, nah disemangati juga dia yang mau berjuang, sama-sama berjuang, ya kan? Nah itu yang penting menurut Ambo. Jadi konsistensi, soliditas, kemudian solidaritas. Terima kasih Bang Sar. Oke, terima kasih Bang Miko. Adik-adik, 3 hal tadi yang beliau sampaikan itu bisa kita jadikan infus bagi kita untuk supaya naik stamina kita di dalam rangka berjuang dan meningkatkan silaturahmi kita jo adik-adik yang di bawah kita lagi ke depannya itu. Secara prinsip apa yang beliau sampaikan tadilah beliau kita dengar konsisten, solid dan soliditas ya. Nah, jadi khusus berbicara solidaritas mungkin Pak Warek bisa mempertajam. Kok hubungan jo alumni kok Pak Warek Nah, Abang Miko. Yeah. Hubungan jo alumni. Tentu Pak Warek bisa menyentuh kok dapet ndaknya awak aku ndak doja Bang ini gue dari Batam gua kenal ya Pak. Ya. Ndak, tapi dek karena ada sebuah rasa di dalam diri itu sama-sama orang alumni, nilai kedekatan tuh luar biasa gitu. Di kampus tadi kampus, tadi tinggalnya. Lebih pada di sana. Ya. Cuman nak wata. Jadi ada rasa waktu gitu. Mungkin sentuh adik-adik kita walaupun Pak Warek wakil rektor bidang kemahasiswaan, tapi karena memang anak Bung-Hatta juga, berarti kok adik-adik gitu. Sama-sama alumni gitu kan? Oke, Pak Warek silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali syukur kita ya kepada Allah Subhanahu. Kemudian salam kepada kita dan salam. Pertama mau terima kasih sekali. Tadi dijemput oleh Bang Saf tadi dari bandara, alhamdulillah luar biasa. Itulah alumni. Ya. Kemudian malam tuh awak bisa bersebut silaturahmi di rumah kediaman Bang Heri. Jadi bisa silaturahmi malam ini. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan sama Bang Miko tadi. Ya, mungkin belum pernah sebut ya. Tepus aja ya, wah. Oh si jauh. Cik di gunung, cik di laut. Cik di gunung, cik di laut. Ya. Jadi Ambo dapat amanah menjadi WR Kiko sejak Agustus tahun petang. Setahun berarti ya, mendekati setahun. Mendekati setahun. Tabalo ketiba dewa ya. Alhamdulillah. Itu pertama. Ambo masuk Bung-Hatta tahun 92 di arsitek. Sampai April 98. Wisudanya. Tapi kuliahnya 5,5 tahun. Kemudian lanjut S2 di UTM Daki Esiko. Sampai S3 2002 boleh. Itu sekilas. Kemudian ya karena diamanahkan menjadi vertiko, tugas pertama itu kemahasiswaan. Ya. Internal ya kemahasiswaan. Kerjasama dan alumni. Alumnian. Jadi tugas ketika mau masuk, tugas pertama itu menyatukan yang tasera. Kebetulan sebelumnya mau sekjen alumni sama Bang Ike Agung. Iya. Jadi sekjen alumni sama Bang Ike, dan kini insya Allah kita tidak bicara siapa alumninya, kita ingin satu alumni. Ini Ambo sedang mampu dengan Bang Muharmen Jakarta. Kebetulan kita rapat terakhir di alumni itu di kampus ya, kita undang tokoh-tokoh yang ada di Sumbar, Sumatera Barat, dan juga Bang Muharmen dari Aceh. Dari Batam kita undang aja dulu. Jadi untuk menyatukan bagi alumni. Sebetulnya bukan ya biasalah ya. Alumni itu apa namanya itu dinamikanya.
Tapi insya Allah karena kita satu alumni, dimanapun tetap kita satu alumni. Itulah apa tadi kita bisa berkumpul gini kan karena ada rasa solidaritas tadi, ada rasa solidnya kan. Jadi dimanapun kita sebut alumni Bung Hatta, pasti kita cepat akrab, lebih daripada saudara tadi. Ya. Nah, itu. Betul. Jadi insya Allah kita akan adakan Mobes Look dalam waktu 3 bulan ke depan. Kita berharap ya dari rektor, dari kampus, berharap dukungan dari kawan-kawan DPD dan DPC di Batam Kepri. Jadi mudah-mudahan nanti akan terpilih dari suara bersama, itulah alumni kita. Jadi mudah-mudahan semakin solid kita dengan adanya kondisi yang ada dinamika yang ada, insya Allah kita akan semakin solid dan solidaritas itu akan muncul lagi, muncul dan bertambah, kayak gitu. Saya sampaikan Bang Miko tadi. Karena memang kita merasakan ketika kita tamat itu pun merasakan ya. Ketika Abo selesai dulu, yang wajar itu alumni juga dulu. Ya. Abo pergi ke Johor Baru itu dibawa oleh alumni. Ya kan? Kalau sebut di situ alumni ya. Ada Pak Saiful dulu, beliau dulu di situ kan, dan alumni yang lain. Ada Pak macam-macam itu dari Pak Carlo dulu kan, Budi Hanafi. Itulah yang awak sebut di Johor dulu. Mereka senior awak gitu ya. Nah itu kan awak apa kan sama lah mereka gitu ya. Yang malam minggu tuh kami Mindomino di Johor Baru. Koko Ya. Jadi itulah. Jadi awak merasa alumni itu sangat penting untuk ya kayak Riko kan. Ada junior yang datang, tentu tanggung jawabnya alumni. Karena ada rasa soliditas tadi, ya. Nah berikut nanti akan seperti berjenjang. Nah, Amo sangat surprise dan senang sekali tadi adanya sekretariat alumni di Batam. Nah itu gunanya. Jadi, nah ini sangat berguna. Ya, minimal informasi dapat. Informasi tentang peluang pekerjaan, peluang usaha itu ada di sekretariat. Kalau enggak kamu ada cari, kayak gitu kan. Walaupun tidak tinggal di situ, minimal informasi dapat di situ, di sekretariat dan juga di alumni. Karena tempat junior kebatannya kalau enggak di alumni, nah, kan? Jadi alumni itu maju, pasti alma maternya akan maju. Itu berbangga, sangat bangga dengan alumni kita, solid dan maju, gitu kan. Jadi itu yang pertama. Mudah-mudahan didukung oleh Bang Sab tadi, Pak Heri dan kawan-kawan di Batam. Itu solidkan lagi alumni, kita muncul solidaritas yang luar biasa, gitu kan. Dan berikutnya sebagai WR3, mohon bantuan nanti di kawan-kawan di alumni di Batam, kawan-kawan alumni yang berhasil. Nah, mungkin akan kita undang ke kampus. Datang berundang dari PT Utama Karya, Bang Mardiansyah, Sipil 96. Beliau sudah menjadi Vice President, Vice Direkturnya Utama Karya. Nah, ada Bang Muharmen, dirutnya Nidya Karya. Utama Karya ya ada insyaallah mulai. Ya, jadi itu alumni awak kan bangga gitu kan. Jadi alumni yang memaci proyek Sejaloi yang 2,7 T. Oh iya. Ya. Bang itu Pak Mardiansyah. HK. Insya Allah akan usul nanti alumni yang lain untuk masuk ke HK. Kan bangga itu. Peluang bagi alumni untuk menarik adik-adiknya ke HK. Selama proyek itu. Ya. PKL pun lagi di situ. PKL pun lagi. Dan amolah bicara, amolah PK Utama Karya. Insya Allah dia siap bantu untuk menarik alumni kita yang bisa ditarik ke situ, baik berupa pekerjaan, magang ataupun usaha nanti yang berkaitan. Bahkan janji untuk membantu laboratorium. Ya. Apapun terkait di situ, tes beton, tes baja, tes material segala macam, jangan diutamakan di labor Bung Hatta. Nah, itulah alumni, ya kan?
Itulah gunung Hubungan alumni. dengan material yang akan digunakan. Akan digunakan. Kan beton, baja, segala macam pasir, itu kan dites semua. Iya, betul. Nah, nanti dia akan mengutamakan labor di amatir, di Bung Hatta, kan gitu ya. Nah, itulah kekuatan alumni. Jadi, Ambo sangat senang sekali dengan adanya silaturahmi yang luar biasa di Kota Batam. Ya, kan? Dan tentunya keseluruhan di Kepri. Kan? Jadi ini kalau bisa kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi, Bang, ya. Nah, kita inikan lagi alumni. Dan insya Allah mohon dukungan nanti kita satukan, ya, satukan bukan berarti itu hanya dinamika, ya, dinamika yang ada kita solidkan lagi. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan itu akan sudah terbentuk alumni yang satu, yang sangat solid luar biasa. Itu kita harapkan. Oh, itulah pas ketua yang baru mana? Dah bayar dah. Pas tuh. Abang peninjau ya. Pas. Abang peninjau. Abang menemui Pak Direktur Di alam. Jadi pesan untuk adik-adik yang baru, ya kan, mungkin Wahiri sudah pengalaman, Bahasa sudah pengalaman di situ, banyak pengalaman di Pulau Batam, ya kan. Jadi itu jangan minder jadi alumni Bung Hatta, ya kan. Terbukti dengan senior ketua di situ itu berhasil, kan gitu kan. Cuma yang penting adalah peluang tadi. Ketika peluang itu ada, kompetensi ada tuh bisa. Ya. Kadang-kala adik-adik itu ada punya kompetensi, tapi nggak ada yang seniornya menarik. Ya. Hilang kesempatan. itulah peran alumni. Itulah perannya. Kalau kompetisi ada, tadi ada sertifikasi semacam, itu sangat berharga. Ya. Dan yakinlah bahwa apa yang diajarkan di kampus tadi itu standar semua. Ya. Nah, saya takut dengan ITB, dengan luar negeri, sama saja sebenarnya. Sumber ilmu ini sama. Sumber ilmu sama. Dosen itu kan belajar kan tidak di Padang saja belajar, ya kan? Oleh Pak Saiful, Pak Dilma Hanafi, Bang Uco, kan? Belajar kan di ITM, dan ITB juga ada, kan? Sumber ilmu sama, kan? Tinggal lagi mahasiswa mengembangkan. Namun pun terasa sebagai arsitek, ya mohon maaf, apa punya perusahaannya juga. Alhamdulillah, ini masih bermitra dengan Cina Konstruksi. Cina Construction. Ya, Cina. Batam banyak apartemennya gini. Mungkin tamu itu lagi nih. Marina. Mako apa jawab? Marina itu, Marina yang terbengkalai itu akan dibuat modelnya harbor front. Ya. Ya, nah, di Marina itu. Inilah selesainya kontrak Cina Construction itu nih BUMN-nya Cina. Ya. 3 tower kontrak pertama di Suci lah selesai. Siap tuh 2 tower tuh di lahan sempit di Ngoyang itu. Ya. Cina Construction. Ya. Ya. Sebelah Amaris ya. Nah, Ya, itu. Ya. Nah, Batam sedang diskusi ya untuk landmarknya Batam dengan Cina Construction. Cina Construction. Intinya tidak berseri ya. Subkon yang kerja di situ. Subkon itu banyak banget yang mapnya, ya konstruksi, situnya banyak ya. Betul. Nah, 2 minggu saya lebaran nanti minta 2 minggu pulang. Itu luar biasa. Luar biasa Cina Construction. Alhamdulillah ini masih silaturahmi. Kontrak sebagai arsitek. Arsitek konsultan atau perencanaan pengawas? Rencana pengawasan. Berarti awak bisu itu, awak sopir, arsitek. Baik ke Cina Construction. Makan tidak? Iya. Apa yang? Harus dulu benderanya Pak Kereta. Tak boleh sama benderanya perencanaan jual konsultan harus beda. Apa mitra? Jadi ini sebagai main kontraktor. Jadi desainnya Oke. mau gabung di situ. Dia dari CSC yang 4 ini PIK belajar. Tapi peta dari sekolah, sampai anak sedang apa sih? Itu Nagoya itu tentunya. Udah di situ. Jadi intinya apa? Itu Ambo desain, kantor Ambo di Padang, kan gitu. Yang mendesain kan anak-anak Bung Hatta. Ya kan? Ini insya Allah sedang aku di Kalimantan untuk sedang proposal lah, kurasi juga kan. Ya. Kul lah gua ya. Itu Pabrik. Tapi alun dapet lah, tapi masih berbicara, masih tahap proposal ya.
mohon doa lah terhadap ya kan gitu ya. Intinya apa? Ingin menyampaikan bahwa alumni Bung Hatta itu secara keilmuan asal ada kesempatan tuh. Ya. Ambo dapat kesempatan dari teman-teman yang di Malaysia. Nah, jadi itulah guna alumni. Jadi ilmunya nggak usah takut, ya kan? Alumni ilmu sama. Ambo mendesain orang bisa siap sehari, ambo bisa siap sehari, ya. Kan gitu ya. Artinya cuma mental. Ambo yakin ambo bisa, ya. Nggak bisa mau belajar, kan gitu. Nah itu intinya. Karena ilmu itu anggap sama. Pasti sumbernya ada. Apalagi kinilah sangat mudah kan. Informasi terbuka. Kalau dulu susah kalau teman, ya. Nah, ini Ambo ingin menyampaikan bahwa jangan takut dan ragu ketika berhadapan dengan bersaing dengan orang lain. Kita harus bangga dengan alumni kita Bung Hatta. Kalau tidak tahu, belajar, tanya ke senior. Ambo seperti itu. Ya. Ini Ambo sedang mau nyoba proposal. Kalau terbayang bentuknya minta desain pabrik kan, Ambo udah pernah desain itu, Ambo sendiri bisa, gitu. Bisa dulu. Tapi mau dalam informasi, cari informasi siaran, gitu kira-kira ya. Nah, jadi pabriknya luar biasa besar di Kalimantan. Kalsel. Mungkin Anda sama sawit dulu lah, gitu ya. Investor dan jual. Itu. Jadi, memang arsitek dari situ kan dari tahun 79 yes. Kerjasama ada arsitek mulai kan kerjasama dengan Jerman. Dengan Jerman, ya dengan Jerman. Aku masih ingat waktu pos-pos di daerah kompleks Wisma Indah itu, yang menganggur saya masih pakai manual dan banyak malah di Pemko banyak alumni. Jadi yang ingin saya sampaikan, contohlah Bang Eri, ya, bisa bersaing di Batam, ya, tidak usah ragu. Nah itu kesempatan ada, belajar banyak, ya kan? Itu hanya waktu saja, ya kan? Ketika ada kesempatan belajar, ambil kesempatan. Nggak usah takut, nggak usah minder dengan Ambo dari Bung Hatta. Enggak, kita kan luar negeri juga, nak. Luar negeri, nah, kan gitu. Terbukti Bang Miko bisa ini kan eksis rumah. Ya. Kenal kan? Bang Miko kan kenal di medsos ya. Saya kan? Hah? Bang Miko kok luar biasa kah? Jabatan banyak lah. Kan? Ambo generasi ikut beliau di belakang. Nah, gitu ya. Beliau pernah jadi ketua dewas Perumda Kota Padang. Ambil mundur, Ambo ngetikan beliau. BMD. Kemenak kalau dari Kemenak ya. BMD Kota Padang. Yang ngelola Trans Padang, ya. Beliau mundur, Ambo minta ganti beliau gitu ya. Itu udah kayak senior gitu ya. Diganti aja kalau Itu awak bisa naik Pak Juasan sama orang tidak ada. Artinya alumni maksud eksis gitu ya. Ya, Ambo hanya informasi saja. Ini Ambo sebagai direktur ketua pengurus Sumbar sebenarnya. Ada bekol, ada ya. Alizar. Itu alumni ya. Nah, kemudian Ambo ingin menyampaikan tentang program di kampus. Jadi alumni clear, nggak usah takut, senior kita ada, ya kan? Kita kembangkan lagi. Kemudian karena kebetulan sebuah alumni, ya kan? Ada nambah pun baru dilantik jadi WRT Gogo, tanggung jawab besar. Karena gempuran saingan di kampus sangat luar biasa, ya kan? Baik dari negeri maupun luar negeri, ya kan? Nah, tapi tetap kita ingin Bung Hatta itu tetap nomor 1, gitu ya. Alhamdulillah kita masih nomor 1 lah di. Masih masuk 100 besar. Ada peringkatnya nasional, kalau ada kategori ya. Kita masih inilah, masih sangat bagus. Kalau di kooperatif wilayah 10 kita nomor 1. Ya, masih kita nomor yang utama lah. Kita profesor banyak, doktor banyak, ya kan? Secara fasilitas pun kita masih inilah, masih diperhitungkan. Tapi kita tidak mau lengah kan?
Nah, kalau dua alumni kita, mahasiswa kita Rami, ini ya karena banyak saingan kan. Nah, jadi ini itu tentu kita ingin Bung Hatta itu tetap eksis. Nah, eksis dan diminati oleh banyak orang, gitu kan. Kuncinya adalah alumni itu sukses. Ketika alumninya sukses, pasti nanti yang masuk banyak. Tapi kalau alumninya nganggur, siapa yang akan masuk Bung Hatta? Ya kan gitu ya. Nah, jadi kita tanggung jawab itu adalah sampai alumni itu bekerja. Nah, makanya Patang itu ambo tambah sedikit tagline-nya siap kerja siap jadi pengusaha. Jadi kita usung tema baru, Bung Hatta siap kerja siap jadi pengusaha. Bahasa Bang Iko tadi, pasti yang masuk ingin menyekolahkan anaknya itu pasti ingin bekerja. Ya nak, kemarin kan ingin kerja. Nah, setelah nanti kalau tidak bekerja atau sudah berpengalaman bekerja, bisa jadi pengusaha. Kan gitu. Nah, bayangkan alumni kita itu semuanya bekerja atau jadi pengusaha, tentu kita sebagai alma mater sangat bangga. Ya kan? Nah, jadi tema Eko sedang usung siap kerja siap jadi pengusaha. Jadi kompetensi tadi, sertifikat tadi atau pengajaran di kampus itu kita lebih intenskan untuk lebih kuat lagi, gitu kan? Sehingga betul-betul bisa siap kerja. Kemudian kalau mereka tidak bekerja, kita siapkan jadi pengusaha. Nah, barusan bulan kini baru diresmikan inkubator bisnis. Jadi inkubator bisnis proklamator namanya. Nah, di inkubator itu ada dua program. Yang pertama pembinaan pelatihan kepada seluruh mahasiswa Bung Hatta untuk belajar bisnis. Nah, di School of Business ya. Jadi awak ajarkan cara berbisnis, kapan mulai, ya kan, mengelola bisnis sampai dari nol sampai selesai, A to Z lah. Nah, jadi memang ada materinya. Jadi ada entrepreneur, School of Business. Jadi inkubator bisnis Bung Hatta, proklamator. Insya Allah kita akan mulai di tanggal 23 bisa, mulai kick off-nya. Tapi sosialisasi udah mulai. Jadi nanti ada silabus usaha, ada silabus pembelajarannya. Jadi setiap hari, setiap minggu, nanti mahasiswa itu dibekali dengan belajar bisnis dulu. Nah, ada materinya. Materi dari mindset wirausaha, ya kan? Market segmennya, sampai pengolahan SDM-nya, sampai pengolahan keuangannya. Itu diajarkan semua. Ada materinya yang sudah siapkan. Dan nanti akan ditambah nanti oleh teman-teman pengusaha, narasumber. Nah, jadi kita undang dari Kadin nanti Bang, dari jaringan pengusaha nasional, baik nasional maupun di lokal daerah kita yang betul-betul pengusaha, bukan komentator usaha. Nah, akan ada beda tuh. Ada hanya komen usaha itu tapi tidak ada punya usaha kan. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dengan program itu, ya kan, mahasiswa Bung Hatta tidak ada lagi nganggur. Ya. Jadi kita berharap nanti semuanya akan struggle-nya semakin bagus, ya kan, siap kerjanya semakin semakin bagus. Kemudian mereka punya peluang untuk menjadi pengusaha. Nah, jadi itu yang kita usung sekarang, ya kan. Jadi mohon disampaikan juga nanti kepada keluarga, ya kan, bahwa kita punya kesempatan untuk calon-calon mahasiswa kuliah di Bung Hatta itu punya masa depan. Nah, masa depan kita siapkan mereka bekerja, siapkan mereka punya usaha. Nah, itu program yang sedang kita ini. Nah, jadi yang lain ya kita berusaha meningkatkan lah, ya kan? Kita perbanyak kerjasama dengan industri seperti yang dilakukan Bu Dekan FTI kan. Dan lagi kita mendorong untuk yang lain. Ya, semua prodi harus punya kerjasama yang langsung mengena kepada prodinya. Nah, jadi yang relevan dengan industri. Tentu prodi masing-masing yang punya. Nah, sebagai WR3 kita dorong, ya kan? Kita dorong sampai
teraplikasi. Nah, sampai jalan kerjasamanya. Nah, itu yang mungkin yang kita siapkan untuk alumni, calon-calon alumni nanti. Nah, jadi mohon disampaikan kepada adik-adik atau keluarga yang di SMA. Nah, kita punya program yang luar biasa. Ajak mereka masuk ke Bung Hatta. Insya Allah nanti kita akan didik menjadi orang-orang yang tidak lagi menganggur. Nah, orang-orang yang menjadi ketika tamat itu bisa mandiri. Nah, itu kira-kira. Nah, itu mungkin sementara. Nah, mungkin ada pertanyaan atau diskusi nanti kita lanjutkan, ya kan? Tapi Ambo sekali lagi terima kasih banyak Bang Saf, ya kan? Telah diberi kesempatan untuk silaturahmi. Itu memang tugas Ambo, nah, gitu kan? Tugas WR3 harus banyak sebuah alumni. Karena tanggung jawabnya adalah kalau bisa alumni itu kompak, kemudian tidak ada lagi alumni yang nganggur, ya kan? Itu tujuan kita. Nah, jadi kalaupun ada nanti persoalan, nah kita bawa ke kampus lagi, kita evaluasi apa masalahnya. Nah, kalau ada masalah di pendidikannya, kita perbaiki prosesnya, ya kan? Kalau ada soft skillnya kurang, nah nanti kita balik ke kampus, soft skill apa yang kita tambahkan. Nah, gitu. Apakah bahasanya, apakah keterampilannya, gitu kan? Nah, atau apa? Nah, itu menjadi evaluasi untuk kampus. Nah, jadi kita akan sempurnakan yang kurang, ya kan? Jadi kalau nanti ada yang kurang rasanya, nanti di kampus kita perbaiki, kita evaluasi. Misalnya skill untuk interview kurang, nanti kita tambah nanti soft skillnya di kampus. Nah, itu yang sedang Bahasa Inggrisnya kurang. bahasa Inggris kurang. Wah, adik-adik bahasa Inggris bagus. Biasanya kalau orang Padang tuh beli yang maleh bahasa Inggris kok. Itu perlu itu. Kita punya labor bahasa PPA kan, nah, mungkin tidak pernah kurang memanfaatkan. Ke depan kita akan efektifkan lagi, ya kan? Kita minta PPBA itu labor bahasa itu untuk betul-betul mengajarkan bahasa Inggris, ya kan? Minimal conversationnya, minimal. Nggak usah bikin nulis tapi bicara dulu. Nah, hantam saja bicara apa gitu kan? Yang penting ngerti lah, gitu. Nah, itu jadi segala sesuatu sumber daya di kampus kita efektifkan lagi, ya kan? Bahasa Inggrisnya kita punya, ya kan? Mungkin kita tambah bahasa Mandarin, gitu. Karena investasi terbesar di Indonesia itu kita tidak tutup mata, memang dari Cina, ya kan? Luar biasa tuh. Tentu kita sebagai alumni tidak mau kalah di situ untuk bersaing, gitu kan? Kita akan tambah nanti bahasa Mandarin di kampus ini. Ya. Mungkin itu sementara, Mas Am, ya kan? Alhamdulillah kita silaturahmi. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak WR3, Kakanda Miko Kamal, Bang Eri sebagai tuan rumah yang telah memberikan pemahaman-pemahaman program-program baik itu di kampus dan pemahaman-pemahaman terhadap itu sedikit tentang kealumnian itu sendiri. Intinya kalau seandainya kita bisa menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak WR sama Pak lawyer gitu, intinya adalah solidaritas yang paling penting. Kan solid gitu. Jangan cuek gitu jo alumni gitu kok. Jangan cuek. Jangan gua ada masih banyak yang mau dipikirin alumni, biarin aja lah umpama. Jangan sampai seperti itu, ada mindset gitu. Jangan sampai ada hal yang demikian di dalam diri kita gitu. Suka apalagi yang memang kita best dibantu oleh alumni juga sebelumnya gitu. Contoh mode kini gitu. Nah, jadi tentu Bang Heri sebagai inisiator awal tentunya berharap generasi-generasi itu akan terus berlanjut, nah Bang Miko, berputar terus di bawah adik-adik pun nanti pasti akan datang lagi kawan-kawan yang akan tiba yang mungkin secara prinsip tidak kenal gitu. Tapi karena ada sebuah tali ikatan benang merah di antara kita, itu membuat menjadi sebuah glue yang membuat kita tuh akan merasa
dekat, lebih cepat dengan alumni itu sendiri. Kamu jujur yang awak pribadi ya, sebelum kita tutup diskusi, awak anak ekonomi, dan banyak di situ anak teknik, di mana kita kenal Jack di kampus ya Pak. Nak ada kan? Itu bagus Jack semakin dekat juga gitu. Karena ada silaturahmi dan tali yang menghubungkan di antara kita gitu. Kampung kita jauh kok, awak Solo ampun Pak. Jack mampu. Tahu, tidak ada ngawang-ngawang kan? Itulah gunanya alumni itu gitu. Jangan sangene alahai terbersih di dalam diri kita. Tidak peduli terhadap alumni. Kalau tidak ada waktu itu biasa. Enak. Tapi jangan sampai indah ada semua sekali kepedulian terhadap alumni itu sendiri. Karena secara prinsip apa yang dikatakan Pak Warek, kita setiap berada imigrasi ke sebuah kota, ndak alumni SD, nak tanya orang, enak. Boleh kalau S1 gitu, alumni perguruan tinggi kita gitu. Itu yang membuat kita tuh berani. Bagus adik-adik berani kau tam. Katanya buat cek. Hah? Nah, itu jawabannya gitu. Tumbuhkan rasa itu kah adik-adik kita kayak gitu. Itu jawabannya sebenarnya. Keberanian kita datang ke Batam yang nagari kok di peta nak bersobok dah. Orang kaya wah dulu mang itu. KPK mang kecilnya. Ke Batam, dicari di peta, apalagi di globe yang bule tu ah. Dah ada Pulau Batam ke dah. Ketek titik saya dah. Dia kemari yang apa ya kerja habis itu orang kok mindset orang kan Jakarta, tapi kenapa kita berani? Karena ada rasanya alumni kita di situ gitu. Boleh lah dapat dengan informasi yang begitu luar biasa gini. Nah itulah abang-abang kita gua kini kita ndak mengecek Pak Warek dah, gua ndak mengecek ya Pak Lawyer ada abang, karena beliau adalah alumni kita gitu. Bang Febri Allen itu 81 nih kan. Le boleh bapak ke dia kenyo. Enggak kan? Uban salah sama juga antara ya sa. Hah? Nyo dilarangnya kita bapak kenyo gitu. Sementara inyo sama umur aja Pak Wak. Bahkan ketek Pak Wak dari beliau kan gitu ya kan. Tapi karena memang rasa kebersamaan kita di alumni supaya nilai kedekatannya itu lebih kental, ya kita panggil abang Adi aja gitu. Bang Alen kadang-kadang bapak garansi gitu kita buang ya ilmu Padangnya repek-repek tangguang kan, ndak asli Padang ya kan, dan ndak asli Minang juga lu tabuang teh. Bapak garansi ya. Jadi artinya itulah yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Oke. Kita diskusi. Ya, kita diskusi Om Pret tutup ya. Oke, demikian Nusana Soro Minang TV sedikit silaturahmi dengan WR3 dan seorang lawyer senior di Kota Padang, Bang Miko Kamal yang juga alumni Universitas Bung Hatta. Terlepas apapun urusan beliau ke Kota Batam, tentu bagi kami adalah sebuah kebanggaan bagi kita bisa bersilaturahmi ya Bang Eri, dan bisa banyak sedikitnya memberikan sebuah judgement bagi kita. Oh Abu Hatta gue ndak ketek deh gitu. Ya nak. Siapa Sapri itu aja. Oh tapi kok orang tuh Pak Miko Kamal dia nak. Oh jadi bangga gitu. Jadi jangan merasa gitu merasa seperti apa yang beliau katakan, jangan merasa Bung Hatta itu kecil. Tumbuhkan Bung Hatta itu ada di dalam diri kita itu besar gitu. Sehingga membuat kita semakin mencintai alma mater kita. Oke, Nusana Soro Minang TV, terima kasih banyak silaturahmi kami pada malam hari ini. Terima kasih atas segala bentuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak. Nah, kita lanjut. Kalau ada